Masing-masing, Mas. Soalnya gini, Mas, kalau semuanya ciptaan Tuhan itu menguntungkan buat manusia, kan ada juga yang mengharuskan, misalkan binatang ini harus dibunuh, ya kan? Itu kan ada, doktrin seperti itu kan ada. Nah itu bagaimana nanti? Ya sebenarnya kan tidak harus dilakukan seperti itu kan. Tinggal kita manusia kan mempunyai akal. Ya ditempatkan di habitatnya, contohnya misalkan ular, ya jangan dibunuh, ditempatkan di habitatnya. Kecuali keadaan yang sifatnya mungkin mendadak ya, atau karena takut gitu kan, refleks atau apa karena rasa ketakutan itu kan ya nggak masalah. Tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya itu ditempatkan di habitatnya, contohnya seperti itu. Nah kalau misalkan tikus itu kan otomatis binatang kan yang tikus kan bagi terciptakan petani. karena dari bahan kotoran, Mas. Ya. Nah itu kan kotoran kan dari manusia itu sendiri. Sebenarnya kan gitu kan. Jadi itu bagian dari hukum keseimbangan alam, karena kehidupan ini kan tercipta ada plus dan minus kan gitu. Ya, ya. Nah yang maksud menguntungkan itu adalah istilahnya apa yang diberikan Tuhan itu tidak ada yang merugikan. Contoh, kita diberikan masalah, itu masalah yang sifatnya kehidupan. Iya. Kita diberikan masalah sama Sang Pencipta atau keadaan, ya kan? Kita merenungi dengan masalah yang ada, memahami dengan masalah yang ada, ya kan? Setelah kita mampu merenungi itu, memahami itu, kan akhirnya tumbuh suatu pengetahuan dan pengertian. Gitu, ilmu, mendapatkan ilmu yang akhirnya menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Berarti kan menguntungkan, Mas. Jadi kalau orang dapat masalah kan tidak hal yang merugikan. Nah, yang merugikan itu apa? Adalah mindset pikiran kita. Tinggal otak kita menerimanya bagaimana. Jadi bukan masalah yang merugikan. Misalkan kita diberikan masalah ini sama Tuhan, Iya. itu tidak ada sifatnya yang merugikan. Yang merugikan ini adalah mindset otak kita sendiri. Karena kurang adanya sudut pandang, pola pikir, wawasan tadi. Nah, orang kalau mempunyai wawasan, lebih memahami dengan suatu keadaan tertentu yang mungkin memberikan suatu benturan di dalam kehidupan kita, itu akan merenungi, meresapi, menghayati, mengamati, dan mengambil hikmah dari setiap apa yang menjadi permasalahan itu. Akhirnya menjadi pengetahuan dan menjadikan ilmu, dan ilmu itu akan menjadi tuntunan bagi kehidupan kita sendiri juga. Nah, itu kan berarti artinya kan menguntungkan, Mas. Nah ya, ketika orang tidak mencapai hal itu kan akhirnya merugikan. Nah itu kan karena faktor mindset otaknya sendiri manusia itu. Lah makanya kan kehidupan ini dikembalikan pada suatu keluhuran yang zaman dahulu, ya kan, mengurangi sifat ego, mengurangi sifat rasa benar, mengurangi sifat rasa suci, mengurangi sifat perbandingan di dalam diri kita. Selama orang masih melakukan perbandingan, itu orang tidak akan menemukan kedamaian, ya kan. Orang melakukan perbandingan itu antara besar dan kecil, antara benar dan salah, selalu dijadikan suatu perbandingan. Dan ketika orang telah mengalami seperti itu, orang itu akan sulit menerima kedamaian di dalam dirinya sendiri. Bentrok terus itu antara pikiran rasa dengan keadaan lingkungan, tidak pernah sinkron. Makanya kan kehidupan ini tuh tidak melulu antara benar dan salah. Ketika benar dan salah itu tidak bisa memahami keluhuran itu sendiri. Yang utamakan kita melakukan tujuan yang sifatnya positif dan bermanfaat kan gitu kan. Makanya kan manusia kan didunungi atau diberikan sifat iri, dengki, serai, ya kayak gitu kan. Nah sifat-sifat seperti itu kan akhirnya timbul perbandingan antara benar dan salah gitu. Nah dengan terjadinya perbandingan itu orang akan mengalami ketidakbahagiaan, mengalami ketidakdamaian di dalam dirinya. Ketika orang bisa melakukan
kedamaian di dalam dirinya, dengan mengurangi perbandingan-perbandingan itu, orang akan menemukan suatu pencerahan kehidupan. Makanya saya ambil bahwa apa yang diberikan Tuhan itu yang sifatnya masalah kehidupan itu tidak ada yang merugikan. Tapi kalau masalah penciptaan alam ini memang sesuatu kehidupan itu ada faktor proses kejadian alam hingga terbentuknya ular, terbentuknya itu memang kehidupan ini ada plus dan minus gitu loh Mas. Nah, antara plus dan minus itu kan tergantung bagaimana kita menghadapi dan menyikapi. Contohnya di dunia ini ada unsur min yaitu iblis, unsur plusnya adalah malaikat gitu Mas. Dan orang akan akhirnya menyalahkan iblis ini, padahal yang namanya malaikat dan iblis itu sudah menjadi satu paket di dalam tubuh kita gitu kan. Unsur penciptaan nggak ada kehidupan ini tidak akan tercipta ketika min dan plus ini ada. Nah, ketika ada plus dan min ini harus ada penyeimbang. Makanya kan ada sifat Tritunggal itu kan. Tuhan itu satu, menciptakan dua ganda, sifat ganda itu. Sama Tunggal menciptakan sifat dua ganda. Nah, akhirnya dari kegandaan ini harus tercipta keseimbangan kehidupan, maka diberikan manifestasi dari Tuhan itu sendiri yang sifatnya penetralisir, penyeimbang kan gitu. Nah, makanya kan itu kita menjadi penengah ini, segala sesuatunya itu diseimbangkan, yang kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Maka kehidupan ini hanya perlu penyelarasan aja Mas, tidak perlu melakukan suatu perlawanan. Nah, ketika orang bisa berselaras dengan lingkungan ekologi kehidupan ini, maka dunia ini akan tercipta kedamaian. Makanya ada keutuhan dari kehidupan ini. Jadi ya kita jangan menyalahkan keadaan, wah di sini membahayakan dan tidak kan. Makanya kan manusia diberikan sifat eling lan waspada, hati-hati kan gitu kan. Lah makanya kan segala sesuatunya jika kita dilakukan dengan tidak seenaknya sendiri, maka kita timbul sifat hati-hatian gitu ya kan, kewaspadaan kan gitu kan. Makanya kan orang kewaspadaan itu kan juga baik dari sisi internal ataupun eksternal. Kalau internalnya ya kita secara emosional kita sendiri, kita menggunakan akal yang sehat, perasaan yang lebih inner beauty, jiwa yang lebih tenang kan gitu kan, emosional yang lebih terjaga. Ketika orang bisa menjalankan itu ya baik-baik saja. Yang buat terancam itu kan diri kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita. Jadi ketika kita punya perasaan buruk itu kan merugikan diri kita sendiri sebenarnya, menguras energi, menguras hati kita sendiri gitu. Berpikiran negatif itu juga menguras energi. Mas, apakah sesuatu itu yang bersifat gaib itu negatif atau jelek? Ya sama aja Mas, manusia ada yang baik ada yang buruk. Sama aja, kehidupan non fisik pun juga gitu. Jadi kehidupan ini memang ada unsur plus dan min, tergantung kita bagaimana menyikapi aja. Soalnya gini Mas, kan persepsi banyak orang bahwa sesuatu itu yang sifatnya gaib, ya kan, itu kan dianggapkan sesuatu yang salah, yang jelek. Nah itu kan pemahamannya yang terlalu sempit itu tadi, karena faktor-faktor ajaran itu tadi. Nah, pembodohan yang sifatnya. Makanya dikembalikan pola pikir yang sifatnya seperti leluhur kita, yang cara pandangnya itu lebih luas, ya kan. Mungkin leluhur kita dianggap kuno, tapi pemikirannya nggak sesempit orang sekarang, gitu kan. Ya kan? Karena sudah menjadi budaya seperti itu. Kita dilemahkan cara pandang kita tanpa kita sadari, kita dijajah. Makanya kan ini kan namanya perpindahan transisi ya Mas, ya kan? Zaman Purwoduksina Proto, zaman Purwantoro, zamannya Dirgantoro, Swargontoro, ya kan, sampai zamannya Nuswantoro, Rupantoro. Nah, Rupantoro ini kan zaman sekarang ini yang penuh rupa-rupa ini. Ya kan,
Setiap transisi pergantian zaman itu pasti ada bencana yang sangat besar. Itu pembersihan sifatnya. Ini Rupantara menuju ke zaman Asmaratara. Zaman Asmaratara. Asmara kan kasih. Tara itu sifatnya universal. Ya kan? Sifatnya global gitu. Kan ini kan masih di Rupantara ya. Rupa itu hal yang rupa-rupa itu. Makanya zaman sekarang kan memperlihatkan yang rupa-rupa kok. Banyak teknologi yang sifatnya fisik-fisik gitu loh Mas. Yang fakta, Kemewahan, nyata. kekayaan, terus penguasaan, angkara murka itu kan segala yang sifatnya rupa. Kalau setelah ini nanti zaman apa Mas? Ya Asmaratara itu zaman. Asmaratara itu apa? Asmara kan kasih, kasih sayang. Tara itu kan sifatnya universal atau global. Nah, itu zamannya zaman penuh kasih sayang. Lah, itu kan otomatis alam akan melakukan pembersihan, Mas. Nah, pembersihan itu ada dilakukan dua sifat, yaitu fisik dan non fisik. Secara fisik yang disebut secara non fisik yang disebut zaman pencerahan. Yang dicerahkan apa? Jiwa-jiwa yang gelap ini, Mas. Ya toh? Jadi cahaya itu menyinari dari sekelilingnya, misalkan ini dari sekeliling wilayah misalkan ya kan, ini penuh kegelapan dari jiwa-jiwa orang yang di wilayah ini, ya toh Mas. Nah, ketika ada sebagian entitas lampau masuk ke wadah baru dari bagian ini, contohnya ini lingkungan ya Mas, ini dikasih satu lampu, misalkan kasih lampu satu, menyerahkan ke sekelilingnya, ya toh. Dikasih satu, mencerahkan sekelilingnya, ini mencerahkan sekelilingnya, akhirnya yang dicerahkan ikut membangkitkan cahaya juga, tercerahkan loh. Iya, orang misalkan saya ini, lah saya memberikan pencerahan orang sekeliling saya, lah akhirnya orang sekelilingnya tercerahkan, lah orang yang tercerahkan itu juga akan mengeluarkan cahaya juga. Lama-lama kan jagat itu terang kembali dari cahaya-cahaya jiwa itu tadi. Nah, cahaya-cahaya ini akhirnya menciptakan zaman-zaman yang penuh dengan menciptakan zaman yang penuh dengan kasih sayang itu sendiri. Tidak penuh kegelapan, yang ada arti kegelapnya hati, gitu Mas. Orang yang kalau gelap jiwanya kan otomatis hatinya juga akan gelap, pikiran juga akan buruk. Tapi kalau jiwanya cerah, orang akan mempunyai sifat yang damai, cinta damai, memberikan pancaran yang kasih, gitu loh. Nah itu yang dimaksud zaman pencerahan itu. Makanya kan ini pembersihannya secara jiwa, yaitu dari yang dimaksud pencerahan itu. Secara non fisiknya itu secara jiwa. Terus secara fisiknya ya itu tadi, ya segalanya yang bersifatnya fisik, entah itu ragawi atau alam, gunung, lautan, seperti itu. Pembersihan bencana alam itu kan bagian dari pembersihan secara fisik. Alam akan mengurangi kepadatan dunia. Kepadatan yang sifatnya memberikan dampak negatif, gitu Mas. Ketika alam ini melakukan perbaikan diri, merubah dirinya untuk menjadi lebih kembali pada suatu kesehatan dari bagi bumi ini, bumi akan melakukan reflektivitas dengan cara apa? Melakukan keseimbangan yang akhirnya berdampak pada pengurangan kepadatan yang sifatnya negatif itu tadi, yang akhirnya tersisa sifat yang unsur-unsur yang bercahaya itu tadi, Mas. Selama orang di masa transisi ini tidak bisa mencerahkan jiwanya, sampai bersih semua sama alam, Pasti. iya. Itu namanya zaman pencerahan kan. Apakah seseorang untuk mendapatkan pencerahan itu harus lewat agama? Ya nggak harus sama. Nggak harus kan? Iya. Nyatanya, zaman sekarang kan orang punya agama semua, teman. Nyatanya apa? KTP ya agama kabeh lho. Apa nek sing ra agama? Gitu. Apa hasilnya? Kan ya sama aja ya begini kan. Nah, makanya kan dimunculkan kembali wiji-wiji pinilih untuk menyinari yang ada di sekitarnya. Ya kan? Ana lagu ini tuh apa jenenge, menyinari dunia ya Mas. Apa lagu apa? Yang menyinari dunia aku. Nah, makanya kan dibilang zaman pencerahan. Nah, untuk ketika itu kan akhirnya terciptalah ketika cahaya-cahaya ini sudah merata seluruh dunia. Nah, maka terciptalah zaman pencerahan. Zaman yang dengan pencerahan itu terciptanya